Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Badrus, CGP Angkatan 10 akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Untuk membuat koneksi antar materi ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada halaman ini. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, produk, proses produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kebutuhan belajar murid diantaranya: 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Adapun strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten maksudnya adalah materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar siswa. Misalnya memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Berikutnya yang kedua, strategi penerapan diferensiasi proses maksudnya adalah metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif dan lain-lain, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk. Maksudnya siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, dan bentuk bebas lainnya. Berikutnya pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yaitu dengan cara memperhatikan perbedaan individu. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Kemudian siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Kemudian selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Berikutnya pertanyaannya adalah jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Berikutnya yang kedua, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus
mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan yang terakhir yaitu kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas. Kenapa? Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.